Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Pasar Minggu dan sekitarnya. Di sini jam 26 Maret. Ini udah sore, guys. Nggak ada reguler ya hari ini ya, teman-teman. Untuk video among-amongnya juga kemarin nggak live dan waktunya serba mepet, serba repot karena ya pokoknya waktunya tidak memungkinkan kalau kita mau. Terus apa namanya? Untuk video hari ini juga nggak ada reguler dan videonya juga belum Mas Tulus upload, masih di editing karena kemarin beberapa dibawa sama Mbak Yanti, terus modenya itu mode putar jadi harus diedit, harus dibenerin dulu, harus ini harus itu, jadi agak lama. Tapi mungkin video itu dulu yang tayang baru video ini ya. Seperti biasa kalian tahu kalau saya habis event, apalagi event besar, mau sedekah bumi, mau among-among, pasti awaknya remuk. Karena ya nggak sekedar apa ya guys, ya nggak sekedar tenaga secara fisik yang kita keluarkan karena acara itu, ya kita juga bergerak, kita juga mengerjakan sesuatu. Tapi dalam tanda kutip yang aku sampaikan di situ itu energinya juga nggak sedikit yang kita keluarkan gitu. Jadi ya gitu, aku kalau habis ngobatin orang, bantuin orang, terus abis among-among, abis sedekah bumi gitu, pasti wes timku wes kapal. Padahal kalau dibilang capean timku, karena mereka yang jalan kan, mereka yang keliling, mereka yang nyari sesuatu, kurang ini kurang itu kadang. Jadi sebelum acara tuh aku juga harus ngecek dulu nih, ini apa yang kurang, nyari lagi, apa yang kurang, nyari lagi. Dan kebetulan aku nggak tahu kenapa kemarin tuh pasar Minggu macet banget, tanggal 25 sore itu macet banget. Jadi tiba-tiba pisangnya nggak ada, masih kurang pisang, kurang kelapa gitu-gitu. Jadi ya namanya juga koordinasinya agak kurang, mereka cuma berdua, jarang bawa HP kalau ke pasar, jadi ya agak repot. Yang lebih capek itu sebetulnya mereka, tapi mereka udah tahu, kayak Tika, kayak Mbak Yanti itu udah tahu kalau misalnya nih besok pasti memang teler dah gitu. Ngomongin aku katanya, besok pasti kamu teler, pasti besok kamu pusing, pasti besok kamu sakit. Biasanya mereka udah paham kayak gitu. Sebenarnya nggak sakit sih, cuman kayak lelah aja, kayak capek aja. Yang gendong ratusan bocah dalam satu hari, ngangon mereka yang dimana mereka tuh manja semua. Ibarat gambaran itu, aku tuh kayak satu bapak, anakku ratusan mencelok ning badanku, minta gendong, minta apa gitu-gitu loh guys. Jadi sebenarnya capek, sebenarnya ngilu, pegel gitu, capek banget. Nggak tahu, tapi kalau ditanya emang ngerjain apa, nggak ngerjain apa-apa. Aku nggak banyak mengerjakan sesuatu. Jadi kalau di video kalian tonton, aku dari subuh ya udah masak nasi, udah apa ya, kayak gurguyon, rasa dirungok oke. Jadi partisipasi juga ada, tapi nggak secapek mereka lah intinya gitu. Jadi ya emang itu udah dampaknya. Jadi kalau nggak ada video hari ini,
Ya ngapunten, ya Mas Tulus istirahat dulu, besok ada video lagi. Sarannya apa tulis di kolom komentar ya. Kalian mau bahas apa? Mas Tulus sudah buat postingan. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada semua tanpa terkecuali. Teman-teman perlu tahu, yang berpartisipasi untuk among-among ini ya, selain orang yang punya usaha, among-among buat badan, among-among buat rumah, buat tempat tinggal, tanah, buat keluarga besar, artinya buat orang yang masih hidup, ada juga loh orang-orang yang notabene tidak punya bajang. Dia tidak punya bajang, terus dia juga among-among buat tubuhnya juga ala kadarnya. Katanya aku nggak usah Mas, terus aku niat buat bantu sedekah among-among pokoknya. Ini satu apa ya? Satu kebanggaan buat saya di mana orang-orang yang nggak punya bajang, dia ikut transfer, ikut among-among, tapi dia nggak among-amongnya, doanya atau niatnya tidak untuk dia, tapi untuk anak-anak bajang. Ada yang transfer 100.000, ada yang 78.000 kemarin katanya tolong belikan baju ya baju yang murah-murah aja katanya. Diniatkan buat anak bajang. Jadi dia nggak punya bayi bajang, tapi dia kasihan ketika mendengar anak-anak bajang ini nggak pakai baju. Dia terketuk hatinya untuk menggerakkan apa rezekinya untuk beli baju, meskipun baju murah katanya. Jadi sebenarnya baju tuh nggak penting mahal, nggak penting murah. Baju laki-laki buat perempuan boleh, buat perempuan baju laki boleh. Jadi begitu seterusnya. Kayak baju kemarin kan yang Mas Tulus keliatin itu beberapa di antaranya di bawah itu ada lipetan baju-baju yang rapi. Jadi baju koko, baju muslim itu cuma ada dua-dua. Dua pasang. Baju casual itu ada banyak di bawah. Jadi sesuai dengan request teman-teman. Nggak semua baju muslim karena tidak semua mau masuk Islam. Ada yang tertarik ngaji, ada yang tertarik sholawat, tapi mereka nggak mau masuk Islam, katanya nerusin warisan leluhur. Ajaran leluhur maksudnya. Itu banyak yang kayak gitu-gitu. Jadi ya aku nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih untuk respon baiknya orang-orang baik yang mau berpartisipasi untuk ini atas dasar kemanusiaan. Bukan karena dia mau ikut among-among bajang, bukan karena buat dirinya sendiri. Ini juga satu kebanggaan buat saya. Pokoknya aku sedekah Mas Tulus, terserah. Belikan baju ya Mas, nanti niatkan buat anak yang nggak pakai baju. Itu ada. Tolong saya bantu transfer 100.000, tapi nanti masukin aja ke among-among, niatkan doanya buat bantu mereka, bukan untuk saya. Itu ada yang kayak gitu. Jadi aku terima kasih banyak. Kemudian aku juga banyak terima DM, cuman DM banyak yang belum tak balas ya guys. Masya Allah, yang DM banyak banget. Yang DM Mas Tulus tuh banyak banget. Jadi aku masih belum bisa jawab satu-satu DM-nya. Mungkin nanti malam ya, nanti malam selesai. Aku masih ada rutinitas hari ini, masih ada kerjaan hari ini. Jadi ya kebetulan banget gitu loh, selesai among-among langsung bagi-bagi duit nasi box, mau kegiatan nasi box kita langsung prepare lagi mau apa, jadi kita atur waktu juga. Selain itu sore ini juga ada kegiatan, mungkin malam saya buka WhatsApp-nya. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa Mas Tulus secara ajaib saya sembuh dari sakit. Walaupun nggak sembuh dari sakit, ada yang DM saya merasa lebih tenang, saya merasa rumah saya lebih dingin, lebih adem, terus saya ngerasa lega. Jadi yang kemarin saya menyesal karena dosa, karena ini, karena itu, saya merasa lebih baik. Jadi efek-efek dari among-among itu tuh sebetulnya juga beberapa orang bisa merasakan. Mungkin yang lain nggak ya. Tapi yang lain bisa merasakan dan mereka pada DM ucapkan terima kasih. Padahal itu kan karena usaha kalian sendiri. Aku cuma perantara, aku nggak ngapa-ngapain. Aku cuma doa tok. Doa aku cuma baca Al-Fatihah. Ya. Jadi teman-teman tahu kan. Jadi ya itu semua karena Allah, karena niat baik kalian, karena sedekah kalian yang ikhlas, saling membantu. Ada banyak loh teman-teman yang ngirim nama tanpa transfer uang tuh banyak. Serius. Jadi sebenarnya sedekah itu saya kumpulkan dari yang banyak bisa bantu yang kecil, begitu sebaliknya. Tidak selalu harus. Jadi teman-teman yang mau ikutan ya ngirim nama satu keluarga, bahkan ada yang satu buyut, ada yang satu keluarga itu ngirim ada 24 nama. Itu jujur, dan beliau juga nggak transfer, nggak ngasih uang. Jadi ya memang aku tuh betul-betul saling membantu saja yang mau. Makanya saya bilang seikhlasnya. Saya bisa dibantu dari orang-orang baik yang siap bantu, yang nyukupi dan seterusnya. Dan jujur agak
apa ya, di luar dugaan sih kalau untuk among-among yang tahun ini. Jadi besar sekali, pas banget dengan apa-apa semua mahal. Tapi barakallah semuanya cukup. Alhamdulillah. Bahkan tadi pagi masih ada transfer 50.000. Mungkin salah kali ya. Atau dia baru nonton videonya. Yang masih transfer ke Permata, nanti insya Allah saya akan larikan ke Nasi Box ya orang baik. Oke. Pokoknya yang mungkin belum nonton videonya atau baru nonton dan belum tahu kalau sudah diselenggarakan, ada dana masuk, saya akan larikan untuk Nasi Box. Ya, matur nuwun sekali lagi. Aku nggak bisa bilang apa-apa. Sing bantu, sing iso bantu, sing ora duwe ya alhamdulillah. Yang bantu sedikit alhamdulillah, yang bantu banyak bisa nutupin yang sedikit alhamdulillah. Yang bantu tanpa among-among juga alhamdulillah. Sekali lagi bertukar dengan keberkahan dari Allah, semoga segala sesuatunya menjadi lebih baik tentunya. Apabila memang sedang sakit, ada karma buruk, ada sengkolo di badannya, gangguan di dalam rumah tangga, saudara atau yang sedarah dan lain sebagainya, entah karena bajang, entah karena masa lalu, semoga sedekahnya jenengan tadi Allah jadikan pahala, jadi penebus dosa, penebus karma untuk sesuatu yang lebih baik, sehingga hal-hal yang buruk tadi Allah jauhkan, didekatkan dengan hal-hal baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Cuma bisa bilang terima kasih. Saya jujur teman-teman, secara keuangan saya sedang tidak baik-baik saja. Jadi makanya saya bilang, Nisa, aku semalam ngomong dalam hati berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara keuangan lebaran ini saya tidak hoki. Saya tidak hoki. Saya harus pinter putar otak saya gimana caranya biar masih bisa bayar tagihan, masih bisa makan, masih bisa ada apa ya, ibarat bisa sedekah dan seterusnya. Bahkan saya jujur ndak mikir-mikir kue baju baru, ndak ada. Mas Wardi juga tak tawari, ayo beli sendal dan seterusnya. Dia juga nggak mau beli sendalnya. Itu kenapa? Dia mikir bahwa ya emang nggak ada pemasukan sama sekali. Jujur, hoki saya tidak direjeki lebaran ini. Tapi hoki saya luar biasa. Allah jadikan pahala buat anak-anak bajangku. Tahun ini sedekah among-among luar biasa efek dampaknya. Anak-anak ini betul-betul drastis. Tis. Yang nggak disedekahi baju sama orang tuanya saja, ini semuanya pakai baju. Naner mataku guys. Aku di komen karo nganu, Mas, apa sih, jangan nangis terus toh, kalau di video itu jadi nular, aku melok nangis. Ya gimana nggak bangga teman-teman. Dibuat Allah kasih rezeki yang sedang tidak baik, tidak dengan keadaan yang baik. Makanya aku bilang sama Maita semalam di grup juga, hokiku nggak terpakai di rezeki tapi terpakai untuk anak-anak bajangku. Ini luar biasa banget teman-teman. Jadi kalau tahun lalu aku ngerasa ngasuh mereka tuh capek banget, yang kali ini tuh rasanya tuh kayak ada campur tangan Allah gitu loh. Campur tangan Allah tuh langsung datang ke mereka. Jadi mereka tuh lembut hati semua, nurut semua, nggak ada yang aneh-aneh. Ada yang mau minta dipindahin rumahnya alias pindah makam. Ada yang minta beli sepeda, ada yang minta beli ini beli itu. Ya tak kasih penjelasan. Saya itu memang orang tua angkat kalian, tapi kalian tahu keadaan saya sekarang. Tagihan gue orang karuan kebayar, tak gituin. Untung itu nggak keras, nggak marah, nggak manja. Terus anak-anak yang nggak pakai baju pada pakai baju. Terus yang alhamdulillah yang bikin saya sedih tuh, kemarin pas Mas Wadi lagi bakar kembang api, terus nanti videonya kalian lihat kembang api dan segala macam. Itu tuh mereka tuh juga ikut lompat-lompat gitu loh, ikut lompat-lompat seneng karena itu gitu loh. Jadi mereka ada kembang api, ada mercon yang tasuk satu, mereka tuh seneng. Makanya kalau teman-teman bilang itu buat apa mainannya, buat apa, ya itu kan kalian tahu sendiri. Nanti disedekahkan, baju juga kami sedekahkan. Jadi semua disedekahkan, semua kami sedekahkan. Jadi nggak ada yang artinya kita beli tuh sia-sia kebuang tuh, enggak, tetap dimanfaatkan buat anak-anak mainan, buat bajunya juga buat anak-anak di sekitar situ yang mau notabene nggak mampu. Jadi semuanya kita sedekahkan teman-teman. Nah, dan melihat mereka tuh kayak wajahnya tuh yang setelah, ya ini aku nggak tahu apa memang, ya aku berasumsi bahwa sedekah kita, sedekah kalian tuh diterima sama Allah. Anak-anak yang ikut saya itu tuh yang tadinya pada hitam, pada koreng, pada kayak jadi bersih, kayak habis mandi, mukanya tuh kayak bersinar gitu. Di badan mereka tuh kayak ada cahaya-cahaya tertentu. Itu yang
yang menurut saya udah jadi berkat buat saya dari Tuhan. Jadi apa ya? Jadi hokiku gitu loh. Oke, bukan berbentuk uang, tapi bagiku itu hoki karena ya anak-anakku bisa seperti itu. Karena aku menjadi seperti ini ya aku cuma siji rek, jujur wae. Lek misale yo untuk rezeki saka kene iki yo ora entuk rezeki kok ngendi aku. Wong tahu sendiri tim, kalau ngobrol kapan-kapan sama tim, kalau sedekah tuh sisanya ada berapa dibagi berapa gitu toh. Jadi nggak ada maksudnya kita tuh dapat untung dari ini tuh enggak. Kayak kemarin alah 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 alah. Itu kalau nggak ada campur tangan teman-teman di wangel dapat sedekah dapat rezekinya buat tim masakku gitu loh. Jadi angel kalau kita mencari itu. Cuma begini teman-teman, jujur, aku kadang-kadang juga keberatan rasanya secara manusiawi capek ngadepin mereka yang ngapain sih aku harus kayak gini, ngapain sih aku harus kayak gini. Cuman di pikiranku satu lagi, oh mungkin Allah tuh menjadikan aku begini biar jadi makanan buat orang tua aku pahalanya. Aku yakin Allah pasti menghitung sebagai amal, sebagai perbuatan yang baik yang aku lakukan sehingga jadi pahalanya buat orang tua aku di surga. Kalau aku ngasih uang kan udah nggak bisa sama orang tua aku. Jadi gitu doang. Untungnya di situ dan ada kebahagiaan yang luar biasa ketika bisa merubah anak-anak ini menjadi baik. Jadi perkembangan kalau kalian tanya, ini sekalian tak jawab di sini. Luar biasa. Makanya aku bilang hokiku tahun ini bukan dari rezeki, tapi dari perubahan anak-anakku. Ini luar biasa. Mereka tuh penyayangnya luar biasa sekarang. Lebih welas asih. Makanya, oh ternyata teman-teman, aku membaca sebuah cerita yang entah itu hadis, entah itu apa, tapi memang ternyata betul setiap orang yang keguguran itu tuh memang bukan digugurkan ya, keguguran itu nanti suatu ketika anaknya akan menjadi syafaat bagi orang yang keguguran. Aku baca itu tadi di Google. Aku nggak bisa menyimpulkan secara detail karena aku nggak paham ya. Takutnya nanti aku salah. Aku wong goblok soal agama. Nah, ternyata sekarang yang digegerkan pun, yang sengaja dibuang pun, kalau diurus dengan baik, mereka tuh bisa jadi penolong buat kalian. Berarti luar biasa dong. Makanya saya bilang kalian tuh punya berkat luar biasa dari Allah, dari Tuhan dengan adanya ini gitu loh. Dan yang menurut saya ini over hoki buat saya, anak-anak ini jadi media penyembuh buat orang tuanya. Jadi aku tuh tanya setelah pada DM saya, Mas, aku sakit dadaku, sesak napasku sembuh, dadaku nyeri sembuh, kakiku bisa nggak nyeri lagi, Mas Tulus. Jadi orang-orang yang DM saya itu aku tanya sama anaknya langsung, kok mamang bisa sembuh, Le? Ternyata katanya ada yang bilang tak pijiti, tak damu, tak dilat, segala macam lah bahasa mereka itu. Jadi istilahnya kesembuhan orang-orang yang sekarang sedang sakit atau setidaknya sakitnya memang medisnya tok, terus yang tadinya agak sering merasa stres, puyeng dan seterusnya sekarang rasanya lebih tenang, badannya lebih tenang, nggak ada rasa gupek atau takut, kalut dan seterusnya. Ada yang usahanya lagi bangkrut, ada yang lagi susah tapi rasanya itu tenang. Terus ada yang DM aku juga seharian katanya kemarin nangis. Itu banyak yang cerita. Memang ini koneksi antara saya di YouTube sampai yang di rumah, tapi ini nyata karena Allah. Dan nggak ada yang nggak ada yang kebetulan sebetulnya. Allah tuh udah ngatur segala sesuatunya. Ya, jadi betul teman-teman, kalian pernah melakukan salah di masa lalu dengan dosa, menggugurkan dan seterusnya. Tapi lebih betul lagi kalau kalian rawat dengan baik supaya menjadi karma yang baik. Kesimpulannya, saya cukup bangga dengan campur tangan kalian. Terus yang pasti campur tangan Allah, campur tangan Tuhan di balik apa yang kita selenggarakan. Anak-anak ini dalam tanda kutip sudah bisa menjadi berkat baik kepada orang tuanya. Dan kalau kemarin saya sampaikan dari 100 itu 90, ini bahkan 96% loh. Anak-anak ini sudah luar biasa baik. Ada sisa sedikit yang perlu saya cubit sedikit. Artinya, yang lain sudah luar biasa baik. Jadi saya selalu bilang, kalau kalian memang mau menjadi beban bagi orang tua kalian dengan dendam kalian, mau bikin saudaranya belangsak, mau bikin saudaranya jodohnya susah, mau bikin saudaranya sakit-sakitan, mau membunuh orang tuanya sekalipun, aku serahkan sekarang. Monggo kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Karena sejatinya kan umur tuh haknya Allah ya teman-teman. Jodoh, maut, rezeki itu di tangan Allah. Cuma memang anak ini dijadikan karma buat kalian. Simpelnya begitu. Cuman di sisi lain memang kita harus mengetahui betul bahwa
Aku yakin dan percaya kok, bukan cuma anak bajang. Apapun itu, mau dendam, mau benci, mau sakit hati, mau apapun itu, selama kita bisa melebur itu dengan baik, kita bisa mengampuni, kita bisa memaafkan itu, ya, karma jeleknya itu pasti akan berubah menjadi baik. Segala sesuatu pasti terbatas atau kembali kepada tubuh kita sendiri. Aku yakin itu. Ada campur tangan Allah di situ, ada campur tangan Tuhan di situ. Dan yang pasti ini karena izin Allah. Kalau kalian punya bajang, punya masa lalu yang buruk, apakah diterima doa saya? Apakah diterima ibadah saya? Apakah saya harus menjadi nakal terus? Belum bisa ibadah ya enggak apa-apa. Belum bisa dekat dengan Tuhan enggak apa-apa. Yang penting perbuatanmu yang buruk dirubah jadi baik. Simpelnya itu dulu. Enggak usah aneh-aneh, ya. Setuju ya teman-teman? Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kabar dan keadaannya sekarang luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, atau siapapun yang merasa bahwa ada perubahan dalam tubuhnya, silahkan tulis di kolom komentar. Sharing-sharing bagaimana yang kalian rasakan. Saya pribadi lelahnya sedang luar biasa, sedang capek, sedang sakit, dan seterusnya. Tapi saya lebih bahagia dengan apa yang sudah saya lakukan. Jujur, kalau memang Allah menjadikan ini sebuah pahala, saya betul-betul berharap mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada orang tua saya. Saya hanya bilang begitu terus sama Allah. Bahkan aku ngomong dalam hati gue, aku kalau memang ada pahalanya ya Allah, aku gak usah dikasih pahala buat orang tua aku to'ai. Istilahnya begitu, karena saya tahu basic orang tua saya juga bukan orang-orang yang, artinya orang tua yang baik dalam tanda kutip, gak mungkin mereka gak punya dosa. Semoga jadi pengampun dosa. Jadi itu tujuan saya lebih penting. Jadi kalau kalian bertanya keadaannya, saya jawab hoki saya sudah terpakai di tahun ini. Untuk anak-anak saya, doakan untuk ke depan semoga mereka menjadi lebih baik. Dan harapan saya semoga terus jadi berkat buat kalian, orang-orang yang pernah merasa entah menggegerkan, entah kegegeran. Semoga mereka jadi berkat baik buat kita semua, ya. Karma buruknya dirubah jadi karma baik, sesuatu yang baik menjadi lebih baik lagi. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak orang-orang baik yang sudah berpartisipasi. Kalau nanya lagi, Mas Tulus kapan ada lagi? Aku baru nonton. Mas Tulus biasanya bikin 6 bulan sekali kalau untuk kamu-kamu. Jadi mungkin 6 bulan ke depan, dihitung saja dari bulan 3 menuju ke bulan 9 atau mungkin akhir Desember biasanya gitu. 1 tahun saya bikin 2 kali untuk kamu-kamu, ya. Gitu ya teman-teman. Terima kasih, insya Allah nanti dikabari lagi. Kalau teman-teman misalnya pengen tahu aku pernah gegeran, pernah menggegerkan, gimana sih cara ngerawatnya, tonton semua video-video yang sudah Mas Teh buat, karena Mas Teh sudah jelaskan di situ cara merawatnya, lalu bagaimana dan seterusnya. Silahkan tonton videonya, ya. Seperti itu, saya hanya bisa bilang terima kasih Gusti berkahi dengan semua yang sudah berpartisipasi, yang dalam negeri, yang luar negeri, yang belum ikutan. Misalnya, saya belum ikutan, tapi saya pengen juga sedekah yang diniatkan buat anak saya, boleh nggak Mas Tulus lewat Among-Among? Boleh, saya penting niatnya sedekah, ya. Terus misalnya jenengan tuh terakhir, aku belum kebagian ikut Among-Among, tapi aku pengen sedekah buat anakku yang bajang. Boleh Mas Tulus? Boleh, nanti sedekahnya disendirikan, yang di nasi box diniatkannya buat Among-Among. Jadi ijab kabulnya sendiri, ya. Nanti DM aja Mas Tulus, nggih. Matur nuwun, hari ini nggak ada video reguler, adanya video ini sama video Among-Among. Mungkin apabila sudah selesai diupload, ya. Terima kasih orang baik, bertukar keberkahan dari Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa selain terima kasih banyak. Semoga Among-Among kemarin menjadi media yang baik buat kita merubah sesuatu yang nggak baik menjadi lebih baik. Selalu dalam keberkahan, Gusti Allah berkahi. Amin. Lemah teles, Gusti Allah sing balas, ge. Berlimpah rezekinya, berlimpah segala sesuatu yang lebih baik lagi. Mas Tulus pamit yuk guys. Terima kasih, ketemu di Among-Among tahun depan. Atau tahun ini atau beberapa bulan ke depan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.